Tani Vlog Channel. Kedekatan manusia dengan Allah akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan manusia melihat penderitaan itu secara positif. Jadi kalau manusia itu jauh dari Tuhan, itu manusia itu akan selalu begitu mudah mengeluh. Kalau manusia jauh dari Tuhan, ia tidak akan pernah mudah melihat penderitaan itu sebagai jalan berkat. Nah, orang yang jauh dari Tuhan hanya selalu melihat berkat itu kalau apa? Kalau gaji naik. Kalau saham tidak turun-turun, naik terus. Kalau anak-anak itu bagus, damai, sukacita, tenang. Hubungan dengan pasangan, baik-baik, tidak ada masalah. Itu baru disebut rahmat. Kalau seperti itu Anda melihat berkat, tidak perlu beriman pun gampang. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, orang itu masih tetap melihat cinta Allah di dalam rasa sakit dia, di dalam penderitaan dia. Saya ingat kata-kata seorang kudus. Dia sakit, dia terbaring, sakitnya parah. Orang-orang tahu bahwa orang kudus ini sangat hebat doanya. Lalu dia berkata kepada orang kudus itu, kamu minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengangkat sakit itu dari tubuh kamu. Orang kudus itu berkata apa? Kalau penyakit ini ada di dalam tubuh saya dan membuat saya dekat pada Tuhan, saya tetap minta supaya saya sakit. Kalau saya sembuh dan saya makin jauh dari Tuhan, saya tidak pernah mau. Jadi lihat, orang yang dekat dengan Allah akhirnya bisa melihat penderitaan itu sebagai jalan kasih Tuhan. Maka maaf Bapak Ibu, tidak bisa otomatis saya beriman kepada Allah, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak memuji Tuhan, lalu nanti begitu mudahnya melihat penderitaan sebagai sebuah berkat dari Tuhan. Tidak. Kita harus melatih hidup spiritual kita. Jadi hidup spiritual kita harus dilatih. Salah satunya dengan apa? Yang itu tadi katakan dalam hidup Yesus, bermati raga. Mati raga sebelum kita mati beneran. Apa itu mati raga? Mati raga itu adalah dalam bahasa Latin disebutnya agere contra. Agere contra. Agere melakukan kontra sebaliknya. Contoh, ini latihan rohani supaya kita belajar mempunyai hati yang peka pada penderitaan. Misalnya, saya itu jengkel dengan suami. Suami itu ketus, tidak pernah mau mendengarkan saya. Kalau saya cerita selalu langsung pergi aja, cuek-cuek. Saya kecewa dengan suami saya. Tetapi karena saya seorang istri, pasangan hidup dia, maka walaupun jengkel, walaupun kecewa, walaupun males ngomong dengan dia, karena ngomong dengan suami itu seperti ngomong dengan tembok, gitu ya. Saya tetap menyapa dia. Saya tetap say hello pada dia. Saya tetap membuat makanan yang enak untuk dia. Saya tetap membuatkan sesuatu yang membuat dia senang. Itu agere kontra, melawan. Jadi maunya sih saya cuek-cuek aja, saya biarin aja. Dia bisa cuek, emangnya gue nggak bisa cuek. Nah ini latihan mengeraskan hati. Kalau agere kontra itu latihan melembutkan hati. Jadi kalau Anda hanya berpikir, suami saya bisa mengkhianati saya juga bisa mengkhianati dia. Ini latihan mengeraskan hati. Ini latihan berbalas-balasan. Tapi dalam menjadi pengikut Yesus, kita harus belajar apa? Melembutkan hati. Dan memang paling susahnya adalah dalam hidup bersama adalah kita selalu berpikir, siapa yang salah? Orang dia yang salah. Biar dia duluan yang memperbaiki. Bapak Ibu, tidak mungkin. Nggak mungkin kita menuntut yang salah itu dia mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Nggak mungkin. Kita hanya capek, lelah batin.
Kalau kita menuntut seperti itu. Jangan menuntut orang lain melembutkan hati pada Anda. Nggak mungkin. Kita yang harus melembutkan hati pada mereka. Sama, ini bukan curhat ya. Ini cuma sharing saja. Kalau di pasturan kan laki-laki semua. Anda tahu kan laki-laki itu sudah terbiasa, udah makan, tinggalin. Makanan sisa tidak pernah mau dikemas-kemasin, masukin ke lemari es supaya besok bisa dipanasin gitu ya. Saya kebetulan berteman dengan imam-imam yang syukur pada Allah seperti itu. Pergi saja begitu saja. Lalu saya berpikir, lalu siapa yang melakukan? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau begini siapa yang melakukan? Dan hebat Tuhan ini. Tuhan itu berkata pada saya, kamu. Ya wes. Akhirnya saya sendiri yang harus beres-beres, bersih-bersih. Saya berharap mereka melihat saya tergerak dan ikut bersih-bersih. Syukur, setelah 5 bulan saya lakukan itu, mereka tidak tergerak sedikit pun. Tapi pertanyaan saya, apakah saya kapok? Jadikan kita di sini dalam kerangka apa? Belajar melembutkan hati, bukan mau mengeraskan hati. Jadi ajere kontra itu adalah melatih hidup rohani saya. Sehingga apa? Penderitaan-penderitaan itu tidak membuat hati saya keras. Penderitaan-penderitaan itu tidak membuat saya mengepalkan tangan kepada Tuhan. Balas, marah, jengkel, terbalik. Ajere kontra membuat sabda Allah jelas. Jikalau saudaramu memukul pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu kelembutan hati. Ajere kontra. Dan yang kedua, saya katakan tadi, hidup Yesus tidak hanya diwarnai oleh menyangkal diri, tetapi hidup Yesus pun diwarnai oleh apa? Oleh hidup itu sebagai sebuah pilihan. Jadi hidup itu sebagai sebuah pilihan, saya tadi mengatakan di depan, jangan pernah mau menerima nasib. Ciptakanlah nasib kita. Jadi kalau hidup itu sebuah pilihan, kita harus bertanggung jawab pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada tindakan kita. Kalau orang sadar bahwa hidup itu pilihan, maka dalam hidup saya tidak pernah boleh mengeluh hidup dengan teman-teman saya yang tidak peduli. Salah. Saya bahagia dengan mereka. Kenapa? Karena mereka memberi kesempatan pada saya untuk berbuat baik. Jadi di situ kita harus melihat hal negatif secara positif. Karena apa? Belajar melembutkan hati. Jadi saya tidak menerima nasib, ya sudahlah, saya nasib dengan pastor-pastor yang cuek-cuek, yang nggak peduli, ya udahlah, ginilah, terima aja. No, enggak. Kalau saya terima aja, saya menderita hidup di sini. Dan saya bahagia sekali di sini. Maka apa yang terjadi? Saya pun kalau diberi oleh umat, apa misalnya bahan mentah, saya buat sayur. Saya ingat sekali, kemarin saya dikirimin kaldu, lalu beberapa bahan untuk celup-celup. Saya buat dan disajikan kepada mereka. Mereka senang menikmati. Saya juga ikut senang. Membuat saya senang memasak. Pagi-pagi setelah misa, saya lari ke dapur. Ada ikan jambal, ikan asin. Saya potong-potong, saya buat nasi goreng. Kasih kepada mereka. Mereka senang makan. Mereka tidak tahu cara buatnya seperti apa. Tapi yang senang adalah mereka senang. Jadi ada sukacita. Saya melakukan semua itu bukan jadi beban bagi saya, tidak. Jadi pilihan saya. Saya yang mau kok. Saya yang mau. Untuk membuat mereka bahagia hidup bersama saya. Saya yang mau. Jadi di sini pada saat ini saya tidak mau mengatakan saya sebel di sini, saya nggak betah tinggal di sini. Nah itu karena apa? Karena orang ini, karena orang itu. Blaming, kita terlalu mudah untuk menyalahkan. Maka sama kalau pertanyaannya saya berikan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bahagia hidup di dalam perkawinan? Jadi apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda tidak bahagia? Jangan-jangan Anda berkata, saya tidak bahagia karena hidup dengan dia.
Coba tanya dia. Dia pun berkata, gue juga nggak bahagia karena dengan dia. Nah, jadi, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama berkata, saya tidak bahagia di dalam hidup perkawinan karena memang saya tidak mau bahagia. Ya, itu tanggung jawab saya untuk menjadi bahagia di dalam panggilan hidup saya masing-masing. Karena jangan pernah lupa, Allah memanggil dan menyatukan Anda untuk sebuah kebahagiaan. Sama, Tuhan Allah memanggil saya untuk menjadi imam untuk sebuah kebahagiaan, bukan untuk sebuah penderitaan. Jadi saya tuh sedih kalau menjadi pastor tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Aneh. Kan Tuhan yang sudah memanggil Anda, berarti kan Tuhan itu memberkati kita. Jadi setiap panggilan jangan pernah lupa mau memberikan berkat bagi kita. Bukan menjerumuskan kita pada penderitaan. Tidak. Allah tidak pernah menjerumuskan Anda dalam penderitaan di dalam hidup perkawinan Anda. Tidak. Tidak pernah itu. Jadi pilihlah untuk hidup bahwa kebahagiaan adalah pilihan saya, adalah kemauan saya, tergantung diri saya. Maka poin yang berikutnya yang ingin saya katakan adalah apa? Yesus itu adalah pribadi yang selalu menjadikan hati sebagai pusat hidupnya. Itu berarti apa? Kita harus berani jujur dengan nurani kita. Kematangan dan pertumbuhan spiritual hidup seseorang tergantung pada konsistensi pilihan hidup yang berdasarkan pada hati nurani. Kita punya hati yang harus kita dengarkan. Maka kalau kita semakin konsisten dengan hati kita, itu yang membuat kita damai, itu yang membuat kita sukacita. Itu yang membuat kita tenang. Karena apa? Terpusat pada hati. Gitu ya. Orang selalu berkonsultasi pada hatinya. Saya damai nggak sih memilih ini? Saya damai nggak kalau kayak gini? Saya damai tidak kalau saya melayani suami saya? Saya damai nggak kalau suami saya biarkan aja? Nggak saya sapa? Saya damai atau tidak? Saya damai nggak melihat suami saya cemberut terus saya diamkan? Damai atau tidak? Saya damai nggak kalau teman-teman pastoral saya ini, dua teman-teman pastor saya ini lebih betah tinggal di rumah umat daripada tinggal di pastoran. Saya damai nggak? Harusnya saya sedih. Kenapa teman saya lebih betah tinggal di rumah umat daripada di pastoran? Menyedihkan. Hati. Kita harus selalu berkonsultasi dengan hati kita. Maka pada saat orang hidupnya dipimpin oleh hatinya, maka ia sedang mendengarkan hati Allah, suara Allah. Sadarlah, hidup itu rahmat Allah. Jadi kalau kita tadi hidup harus mempunyai hati seperti Allah, dilatih oleh mati raga, doa, maka sadarlah bahwa hidup itu rahmat Tuhan. Kalau rahmat itu artinya apa? Pemberian gratis dari Tuhan. Kita harus tahu diri. Kalau hidup itu pemberian gratis dari Tuhan, kita harus tahu diri. Kapan kita menerima, kapan kita menikmati, dan kapan kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Semua ada waktunya. Jadi ada waktu kita untuk mencari, ada waktu kita untuk menikmati, ada waktu kita untuk mengembalikan kepada Allah. Itulah kehidupan. Jadi pada saat kita sadar bahwa hidup itu rahmat Allah, kesempatan dari Tuhan, maka kesadaran ini membuat kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Kalau kita sadar hidup ini rahmat Allah, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup selama berdua dengan pasangan saya. Rahmat. Kenapa? Bapak Ibu, ingat, pandang pasangan Anda. Suatu saat Anda harus serahkan kepada Tuhan. Siapa duluan? Ya silahkan. Anda ngobrol dengan Tuhan. Jadi perhatikan di sana. Kalau rahmat keberduaan, hidup itu rahmat, maka ini adalah saat bagi saya
untuk menikmati segala anugerah yang berasal dari Allah. Antoni Vlog Channel.